Oke ya. Ya, kita mulai. Nanti rekamannya nanti dikirim ke saya. Akan saya upload di YouTube ya. Ingat channel saya, nanti saya kasih channelnya ya. Baik, Pak. Jadi kita ini pertemuan pertama untuk mata kuliah elektronika dasar ya. Elektronika dasar. Kalian sudah ngambil belum mata kuliah ini? Sudah, Pak, di KRS, Pak. Maksudnya sudah pernah ngulang atau ini baru ngambil ini? Ini MK wajib, Pak, baru semester ini, Pak. Baru semester ini. Iya. Oh, gitu ya. Nama mata kuliah elektronika dasar kan? Ya kan? Iya, Pak. Oke. Nah, jadi saya punya pernah membuat buku lah, tapi bukunya buku elektronik, bukan buku cetak ya. Jadi saya menghimpun dari beberapa materi gitu ya. Beberapa materi saya jadikan sebuah buku, tapi belum sempat saya ajukan untuk dicetak. Tapi jadilah kalau untuk dibaca-baca ya. Karena buku elektronika dasar ini saya yakin di pasaran banyak kalau mau cari ya. Kalau mau cari buku elektronika dasar di pasaran juga banyak. Dan saya ini bisa di searching di internet. Mungkin ada nih buku saya di internet. Karena sudah pernah saya upload di internet ini. Dan ini gratis kok. Ya. Nah, coba sharing dulu ya. Sharing. Oh, nggak bisa saya. Coba hostnya mana hostnya? Baik, Pak. Bentar, Pak ya. Saya jangan bukan dijadikan host, tapi buat aja semua orang bisa sharing gitu. Karena nggak perlu kenalan lagi, Pak. Nggak perlu kenalan lagi kan, kita sudah kenal semua kan. Oke, gimana, muncul nggak? Hah? Ada gambarnya? Lagi loading, Pak. Nah, muncul, Pak. Ada ya? Ya. Nah, jangan lupa isi daftar hadir ya, yang sudah di-share oleh teman kamu ya. Nah, jadi mata kuliah elektronika dasar ini ya sebetulnya karena kita orang sistem komputer, jadi kita harus mengetahui juga hardware-nya. Jadi ini sebenarnya lebih ke arah hardware, nggak ada pemrograman di sini, ya. Tidak ada kita bikin program, kita murni benar-benar membuat hardware. Nah, kenapa kita harus membuat hardware? Ya, ya karena Anda nanti seorang sistem komputer tidak hanya bekerja di pemrograman, Anda nanti bekerja di industri. Nah, industri itu membutuhkan sebuah hardware. Nah, kalau Anda nggak ngerti masalah hardware, nanti Anda malu sama tukang, malu sama anak STM, malu sama anak D3. Nanti Bapak ini tidak tahu yang namanya resistor. Nggak tahu kaki resistor itu berapa. Nggak tahu warna-warna resistor itu bagaimana. Kan malu kita kan. Terus jenis-jenis resistor itu berapa banyak, sifat-sifatnya seperti apa, ya. Nah, tapi kalau Anda yang dari STM mungkin sedikit banyak sudah tahu lah, kalau Anda teman-teman yang dari STM ya. Nah, seperti yang saya tunjukkan ini gambar apa ini? Kira-kira ada yang tahu nggak? Gambar apa yang saya tunjukkan ini? Gambar apa itu? Ada yang tahu? Kapasitor sama transistor, Pak. Agak kuat dikit. Gambar? Itu kapasitor sama transistor, Pak. Oh, kapasitor dan transistor. Kapasitornya yang mana kapasitor? Yang bulat. Oh, yang bulat ini kapasitor ya. Oh, gitu. Yang lain? Bentuk yang lain? Oke, karena dia mempunyai kaki 3, ini merupakan transistor. Bentuk bulat ini kita lihat di bawahnya nih, ada topi. Ada topi, ada lebih di topi itu. Nah, itu merupakan transistor. Kalau kakinya 3 seperti ini, transistor. Ini juga kaki 3 yang lebih ini seperti 3 kaki transistor. Nah, ini semuanya sebenarnya transistor. Yang saya tunjukkan ini adalah gambar transistor. Ini lambangnya. Ya. Transistor itu ada yang PNP, ada yang
NPN. Kakinya adalah basis kolektor baterai. Nah, ini kan. Nah, kalau kita nggak tahu ini, nanti ketika di lapangan, kalian bertemu tukang atau bertemu anak buah yang di 3S1, kebetulan Anda bekerja di industri atau bekerja di perusahaan elektronik, nanti Anda dibudikannya dibohongin oleh anak buah kamu. Wah Pak, ini rusak IC. Padahal cuma rusak transistor. Harga transistor paling 100-200 ribu, 100-200 rupiah atau 1.000-2.000 rupiah atau paling di bawah 10.000 rupiah. Kalau IC mungkin harganya 20-50 ribu. Ini Pak 50 ribu Pak harganya. Padahal harga transistor ini cuma di bawah 10 ribu. Nah dia pajak nguntungin 40 ribu. Padahal yang rusak transistor bukan IC. Nah itu kalau kamu tidak tahu elektronika, ya. Nah, tahun 2006 saya buat buku ini. 2006. Nah, tapi walaupun D3S1 sama sih materinya ya. Nah, apa yang dipelajari? Ya. Kita nanti akan mempelajari pertama ya pengantar dulu nanti. Pengantar tentang sifat-sifat zat. Ya. Terus ada bahan yang kita pelajari. Bahan semikonduktor. Di semikonduktor itu nanti ada energi, ada prinsip, ada zat padat, zat cair. Ya. Nah, ada sifat elektron nanti di dalam bahan-bahan semikonduktor. Nah, kemudian ada lagi alat komponen elektronika. Yang pertama adalah yang namanya dioda. Rani Febrianti tahu nggak dioda itu apa? Rani, pernah dengar nggak dioda? Belum, Pak. Belum. Nah, kira-kira apa lah? Tidak apa-apa. Salah, tidak masalah. Aku pengen tahu deh. Kira-kira kalau dengar dioda, apa yang kau bayangkan? Apa dioda? Langsung deh, berpikir deh. Dioda, mari-mari. Nah, itu nah. Alat musik dioda tuh. Apa? Dioda tuh kira-kira menurut kau? Hah? Rangkaian apa lah itu? Komponen apa? Apa? Jawab aja. Basing enggak apa-apa, salah enggak apa-apa. Aku pengen tahu kemampuan kamu sampai mana dulu. Ini kan bukan ujian, masih belajar, kakek ujian. Gimana? Rani? Halo Rani? Yang Halo, kau Pak. tahu? Hah? Apa? Belum pernah dengar, Pak, sebelumnya. Ya, menurut kau dioda itu apalah? Komponen apalah? Yang berhubungan dengan listrik ya, Pak? Iya pasti. Kalau dia berhubungan dengan makanan namanya donat. Ada? Jadi kalau Anda baca di situ, coba baca di kolom ketiga. Kolom keempat itu apa bacanya? Sifat volt ampere, sifat ketergantungan temperatur tahanan dioda kapasitas ya, Pak? Yang itu, Pak? Di pucuknya, di nomor 2 itu, nomor 2. Rangkaian terbuka PN junction penyearah pada PN junction. Ya. Kira-kira dioda itu apalah? Alat untuk apalah?
Jadi kalau kita lihat di situ ada kata-kata penyearah. Jadi dioda itu adalah alat untuk membuat listrik yang dari bolak-balik menjadi searah, namanya penyearah. Ya, nggak apa-apa. Saya cuma ngetes saja, nggak apa-apa. Ya, bukan berarti salah, tidak ya, benar. Tapi minimal kita tahu bahwa dioda itu penyearah. Ya, nah, karena dia penyearah, dia dipengaruhi ya, ada mempengaruhinya. Jadi ada panas, temperatur itu sangat mempengaruhi kemampuan dioda. Ya. Dan dioda juga bisa menjadi alat untuk menghidup dan mematikan. Switching time. Jadi hidup matinya pakai waktu. Ya. Kemudian ada dioda yang berpengaruh terhadap sinar, namanya LED. Pernah ada dengar lampu LED? LED. Nah, ternyata lampu LED itu yang kamu pasang di mana-mana atau yang sekarang layar monitor sudah memakai LED, itu sebenarnya kumpulan dari dioda. Diodanya berbentuk lampu. Lampu LED. Namanya light emitting dioda. Ya, sinar. Light kan sinar. Emitting itu apa ya? Ya, dioda yang menyinari lah. Dioda yang punya kemampuan untuk memancarkan sinar. Jadi LED yang kamu jingok di layar monitor atau di lampu-lampu yang berjalan, bahkan mobil pun sekarang sudah memakai lampu LED. Nah, itu dia sebenarnya menggunakan dioda. Kemudian jadi dioda juga banyaklah, bisa sebagai gerbang, sebagai penyearah ya. Bisa membuat gelombang searahnya penuh atau gelombang searahnya tidak penuh ya. Nah, nanti setelah itu kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Sama seperti kemarin saya bilang, saya ini berubah tugas. Jadi nanti nilai tugas adalah tugas pertama itu adalah nilai tugas. Nanti tugas kedua itu adalah nilai ujian tengah semester. Tugas ketiga itu adalah nilai ujian akhir semester. Jadi kita ini berbasis proyek. Nanti kamu menghasilkan suatu karya, proyek. Kelompok atau perorangan, Pak? Perorangan lah. Bukan kelompok. Jadi Anda menghasilkan sesuatu, proyek. Ya. Jadi target kita menghasilkan proyek. Proyeknya perorangan. Kemudian setelah itu kita membuat rangkaian transistor. Nah, Ipan Jones Naibaho. Tinggal di mana Ipan Jones Naibaho? Medan, Pak. Nah, oke. Horas. Horas, Pak. Oke. Coba kamu apa itu transistor? Ipan Jones Naibaho, transistor apa? Transistor? Memutus atau penyambung, Pak, arus listrik. Iya. Jadi bisa dia itu kan namanya cut off. Dia bisa memutus dan menyambungkan arus listrik. Berarti transistor sebagai cut off. Selain itu apa lagi? Bisa sebagai apa lagi transistor? Sebagai selain cut off apa lagi? Transistor bisa sebagai apa? Itu B aku tahu, Pak. Oh ya. Sebagai penguat. Jadi transistor bisa menguatkan ya, menguatkan arus listrik. Itulah disebut dengan amplifier. Jadi bisa, kalau zaman dulu sih ada namanya amplifier, atau sekarang masih ada amplifier ya. Nah, jadi kalau ada amplifier itu berarti di dalam situ ada rangkaian transistor. Karena dia sifatnya menguat. Ya. Jadi kalau tegangan masuk 10 melewati transistor jadi 100 misalnya. Itu namanya penguat. Ya. Nah, kaki transistor itu ada 3 tadi. Ada 3 ya. Ada basis, kolektor, dan emitor. Ya.
kemudian transistor itu bisa dirangkai bermacam-macam. Ya, pertama rangkaian Thevenin, ada lagi rangkaian Norton. Nah, nanti menarik ini. Kalau Anda belajar rangkaian listrik, itu nanti ada namanya rangkaian Thevenin dan Norton. Di ilmu kita ini berhubungan dengan rangkaian listrik. Ada nggak mata kuliah rangkaian listrik? Sudah pernah atau akan diambil di semester ini? Rangkaian Baru listrik. diambil di semester ini juga, Pak. Nah, nanti lihat. Diajarkan nggak oleh dosennya, rangkaian listrik itu ada rangkaian Thevenin dan Norton. Nah, ini transistor bisa digunakan di rangkaian Thevenin dan Norton. Siapa yang ngajar rangkaian listrik nanti? Dosennya siapa? Pak Sutarno, Pak. Ah, ya aman itu. Pinter uangnya itu. Pak Sutarno itu alumni elektro ya. Pinter dia. Salam aja kalau ketemu Pak Sutarno di kelas nanti ya. Salam dari Pak Pali yang ngajar elektronika. Lama tidak jumpa. Ya. Dia satu alumni dengan saya, sama-sama elektro. Ya. Bilang, Pak, ada salam dari Pak Pali. Bilang. Dia ngajar elektronika. Salam untuk Pak Tarno. Ya. Oke ya. Nah, kemudian transistor itu ada juga yang namanya FET, field effect transistor. Jadi transistor ada efek medan, medan listrik, medan magnet. Jadi transistor itu bekerja karena ada medan, bukan medan tempat Jonas Naibaho tadi bukan. Medan di sini tahu kan, medan itu field ya, medan ya. Medan listrik, medan magnet. Ada yang namanya transistor jenis FET, ada JFET, MOSFET ya. Nah, transistor juga bisa menjadi regulator, pengatur. Selain penguat, dia juga sebagai pengatur. Bisa ngatur transistor itu. Bisa ngatur arus. Ya, jadi menguat dan mengatur arus. Nah, ya. Nah, ya nanti studi kasus nih. Jadi kita tugas-tugasnya nanti studi kasus. Ya. Banyaklah nanti. Ya ini kan karena sudah tahun 2005. Ya. Kalau sekarang kan kasus-kasus elektronika sudah canggih ya. Jadi saya minta Anda membuat studi kasus yang up to date lah. Materinya apa, Anda buat apa ya. Gitu ya. Nah, kita juga nanti ada praktikum. Saya nggak tahu siapa, Pak Swamayanta mungkin atau Pak Kemayanto ya, yang ngajar praktikum elektronika. Nah, nanti bisa Anda praktekkan di situ. Yang Anda pelajari di teori bisa Anda coba di praktek itu. Ya. Nah, materi yang saya buat ini ya, materi yang saya buat ini ada di buku-buku ini. Jadi dulu saya ambil dari 5 macam ini, 5 macam sumber ini. Saya rangkum menjadi sebuah buku. Ya. Sekarang mungkin sudah canggih ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipelajari nanti ya. Nah, ya tugas itu komponennya adalah 25%, UTS 30%, UAS 50%. Nah, sekarang kehadiran karena ini sifatnya kehadirannya online ya. Jadi saya minta wajib lah. Kalau offline mungkin lah, Pak, aku sakit tidak hadir. Ya kalau offline. Kalau online, walaupun kamu di pojok tempat tidur sekalipun masih baca kamu hadir kan secara online. Hidup ke handphone, taruh di pojok muka kamu sambil nguling bisa. Kalau lagi sakit sekalipun, kecuali lagi operasi ya. Tidak mungkin pas operasi. Pak dokter kaget dulu ngoperasi ya. Aku nak online dulu. Marah dokter gitu. Oh ya deh. Nah, tapi kalau kita lagi cuma sakit tertidur, sakit demam, sakit apa, sambil tidur pun masih bisa kuliah karena kita sifatnya offline. Kalau online lain, online memang 80%, 14 kali minimal. Tapi kalau offline, enak 16 kali bisa ya. Karena kita bisa berada di mana baik, kondisi apa baik. Lagi nyupir mobil pun masih baca kita online. Ya kan? Nah, nilainya bermacam-macam, ada A, B, C, dan E ya. A, B, C, D, dan E. Ya, semoga Anda bisa mendapatkan nilai A semua. Saya berharap ya, karena saya tahu mahasiswa-mahasiswa sekarang ini pinter-pinter. Saya lihat IP-nya besar-besar zaman sekarang ini. Jadi memang luar biasa pinter-pinternya. Rata-rata di atas 3 koma saya lihat. Ya. IP terakhir ya, IP terakhir ya.
Ah, kemudian ya jangan telat lah ya kalau bisa ya, karena kita ini pakai Zoom. Kalau kita offline kan kita ke kantor atau ke kampus, pakai mobil, pakai motor bisa telat di jalan. Kalau offline ya jangan telat lah. Kalau online ya jangan telat. Online kan bisa kapan baik. Nah di WC pun kamu baca kuliah, ya kan? Lagi di WC, atau ya, lagi buang air di WC. Pak, jam kuliah jam 2, buang air, missing lah dulu hidup ke handphone dalam WC, baca kan? Kan ada masalah berarti kalau nak telat itu alasan. Pak, aku tadi sakit. Ayo baca dihidupkan. Aku lagi makan, baca dihidupkan. Nah kalau lagi tidur, udah baca dihidupin ya. Aku nggak tahu. Iqbal, kamu lagi di mana Iqbal? Iqbal, Iqbal, kamu lagi di mana? Di Perpus, Pak. Perpus mana? Perpus Indralaya, Pak. Unsri, Pak. Oh bagus sih tempatnya sekarang ya, ada bentuk-bentuk itu, ada komputer-komputer tuh. Di ruangan apa tuh ya? Aku belum pernah ke situ. Di lantai 2-nya, Pak. Oh, itu bebas ya, Bu, gunain komputer yang di belakang kamu tuh? Bebas sih, Pak. Ada kamera ada ya? Kamera? Ada semua sih, Pak. Jadi pakai Zoom dari situ ya? Dari komputer-komputer itu ya? Oh, lemah Iya, ya, Pak. gratis. Bisa, Pak. Gratis ya, bisa online pula ya. Kupikir di kamar kau, canggih ini kan kamar kau banyak komputer. Ya. Oke ya. Nah, sekarang sebelum saya mulai materi, kita 5 menit lagi habis ya waktunya ya. Karena ini saya lihat Zoom-nya terbatas. Nanti tolong di-saving, setelah di-saving share ke saya nanti ya. Nanti saya upload di YouTube. Baik, Pak. Oke. Tingkat energi pada zat padat. Ada pertanyaan nggak? Waktunya tinggal 4 menit lagi. Izin bertanya, Pak. Nah, silakan. Siapa? Saya Rio Bastian, Pak. Ya, silakan Rio Bastian. Untuk perkuliahan selanjutnya itu untuk tugas membuat rangkaian proyek seperti penerapan transistor yang seperti Bapak lihatkan sebelumnya atau yang lain-lain itu memerlukan alat nyata atau hanya sebatas simulasi, Pak? Kalau kamu di rumah buat dewe, woi, berapa harga alat elektronik nih? Alat elektronik itu nih cuman 1.000 2.000, ada yang resistor yang harganya cuma 1.000 2.000. Ada kamu membuat rangkaian flip-flop, misalnya membuat rangkaian klap klip gitu ya. Lampu klap klip itu paling di bawah 10.000 modalnya. Ya kan? Dan mungkin kamu dapat beli di pasar rangkaiannya, kamu rangkai, kamu coba pakai protoboard, bukan di solder ya. Coba pakai protoboard. Nah, nanti sudah bagus baru kamu buat solderan. Jadi kalau mau protoboard saya cukup, tidak masalah. Ya, tapi kalau mau coba di lab saya di Bukit ya, atau di lab di Indralaya, bisa kamu coba. Ya, nak nyoba di lab boleh. Ya. Mau nyoba di rumah sendiri boleh, asal punya alat sendiri di rumah. Kan tidak mahal kayak alat-alatnya tidak mahal, ya kan? Modalnya berapa paling, ya? Kalau buat rangkaian flip-flop di bawah 10.000. Wah, itu kan. Ya. Oke, yang lain silakan. Izin tanya, Pak. Silakan. Ini untuk jadi Pak jadwal MK kita ini tetap pindah ke Jumat atau sementara aja ini, Pak? Ya, sementara aja karena kemarin saya itu ada sesuatu yang harus saya selesaikan. Siang itu saya nggak keburu gitu. Jadi tetap kita Kamis kan jadwal kita ya? Iya, Pak. Kamis 9.40, Pak. Jam berapa tuh? Jam 9.40, Pak. Salah. Ya, setelah habis kewirausahaan ya? Iya, Pak. Ya, nanti kita tetap kembali hari Kamis ya. Oke. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Kamis Pak. ya. Ya, kecuali kalau saya ada halangan lagi baru kita pindah ke lagi hari lain lagi ya. Kalau nggak ada halangan tetaplah jadwalnya hari Kamis. Yang lain silakan, yang lain 2 menit lagi. Nggak ada pertanyaan? Paham. Nah, nanti bisa pelajari sendiri ya, cari bukunya atau mau buku saya boleh. Nanti saya tolong satu orang WA saya minta email. Atau yang buat ini siapa? Arya yang buat Zoom ya? Iya, Pak. Saya, Pak.
Nah, nanti Arya, saya kirim email saya ke kamu. Nanti kamu kirim email ke saya yang rekaman Zoom tadi. Ya. Oh, oke Pak, baik Pak. Ya, nanti saya kirim email ke grup. Nah, tapi Arya saja yang ngirim ke saya rekaman Zoom kita hari ini. Baik Pak. Nah, buku ini akan saya kirim ke Zoom, kirim ke Arya setelah Arya mengirim rekaman video hari ini. Jadi saya tahu, oh ada email masuk dari Arya. Oh, nah, baru saya balas. Saya balas dengan membalas buku ini. Buku ini berapa halaman? Kalau saya kirim di WA terlalu berat. Buku ini tipis, hanya 103 halaman. Nanti berat WA-nya kalau dikirim ke sana. Nah, kalau saya kirim ke email kan lemak. Ya. Buku ini bisa Anda baca sendiri. Ngerti kan bahasa ini kan? Tahu ya bahasa yang saya ditulis ini kan? Neutron adalah partikel netral ya yang mempunyai yang tidak mempunyai muatan listrik. Bisa kan bacanya kan? Ya. Oke. Saya rasa cukup ya. Nanti kirim ke email saya akan saya balas buku ini. Sampai jumpa Kamis depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak, Pak.